kalau kita nggak lolos Piala Dunia, iya. Erick Thohir Selesai. ya selesai. Ngapain 3 tapi nggak bisa apa-apa gitu. Termasuk saya juga dihantam. Sementara itu, mengetahui hal yang terjadi, kayaknya Pak Erick benar-benar cuma bisa geleng-geleng kepala. Sebab sepintar-pintarnya PSSI main mode silent, nyatanya tetap sering bocor juga. Tapi nggak apa-apa, toh bagaimanapun ini adalah kabar yang cukup membuat publik tanah air happy, kan gitu. Intinya Mimin sendiri yakin kalau di bulan Februari nanti akan ada surprise, entah itu soal asisten pelatih, dirtek, ataupun penambahan pemain. Karena apa? Maret kan udah main, jadi mau nggak mau, semua hal yang berkaitan dengan teknis harus bisa dikelarin bulan Februari. Sebab kalau enggak, wah asli bakal berabe urusannya. Ya minimal kalau dirtek masih tertunda, paling enggak asisten pelatih tambahan atau staf pelatih lainnya jelas dululah siapa. Lalu yang nggak kalah penting tentu soal pemain. Memang masuknya Jairo dan Ole dirasa udah membuat tim ini jadi makin kuat secara kedalaman skuad. Ole yang bagaimanapun diharapkan bisa menjadi solusi tumpulnya lini depan tim Garuda. Lalu untuk Jairo, ini juga penting banget. Sebab bagaimanapun, Jairo ini memang dianggap sebagai tandem yang paling pas buat Tom Hyatt di lini tengah timnas. Memang selama ini peran itu sering diambil alih oleh Nathan Chuaon ataupun Ivar Jenner. Tapi semua juga tahu kalau Nathan masih sangat muda. Dan dibandingkan Jairo, yang emang merupakan seorang gelandang bertahan asli, apalagi Nathan kita tahu di klub nyaris gak pernah main. Jadi pastinya ia akan mengalami penurunan. Pun begitu dengan Ivar, dia pemain bagus, tapi belum saatnya diberikan beban sebesar itu. Karena suka tak suka, secara jam terbang dan kualitas, Jairo jelas 2 level di atas Nathan ataupun Ivar. Dan masuknya Jairo pada akhirnya diharapkan bisa membuat tugas Tom Hyatt sebagai pengatur serangan jadi lebih baik. Nah, jika timnas main 4-3-3, ya udah, pilihan terbaik saat ini yang ada tertuju pada Jairo sebagai pemfilter serangan, Tom sebagai pusat kreativitas, dan Ivar sebagai box-to-box yang stylish, kan gitu. Di sisi lain melihat sikon yang ada, tentu wajib hukumnya bagi Australia yang merupakan lawan pertama timnas di bulan Maret merasa harus siaga 1. Ya, menurut pelatih baru tim Kangguru, Tony Popovic, duel melawan Indonesia menjadi kunci bagi Australia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dan secara umum, para pemainnya sudah siap menghadapi skuad Garuda yang tengah menunjukkan performa impresif. Jadi kami telah melihat bahwa secara fisik dan mental, para pemain mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi sepanjang pertandingan dan berbagai momen. Itu memberikan kami kepercayaan diri untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini kami berada di posisi yang bagus, di tempat yang kami inginkan, yaitu di posisi 2 teratas. Kami memiliki kesempatan untuk bertahan di sana. Semuanya ada di tangan kami, dan kami tahu bahwa pertandingan pertama lawan Indonesia pada Maret mendatang akan dimainkan di kandang sendiri di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun bentuk permainan yang sudah kami bangun sejauh ini, ucap Popovic dalam wawancaranya di laman Socceroos. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Mimin pribadi terus berharap kalau Indonesia bisa segera diisi nama-nama terbaik, entah itu dari sisi pemain, staf pelatih, ataupun dirtek, agar bisa merealisasikan mimpi yang ada selama ini, yaitu lolos Piala Dunia. Tentu suara-suara sumbang dari para dedengkot negeri yang merepotkan pastinya akan semakin kencang, tapi ya udah, abaikan aja. Lagi pula ini semua demi kebajuan timnas. Toh Pak Erick sendiri juga sekarang udah pelan-pelan mulai memperbaiki kualitas liga dan pembinaan yang pastinya butuh proses yang gak sebentar dan gak gampang, karena tahu sendirilah ya SDM kita ini kayak gimana. Ya sembari memperbaiki bawah-bawahnya, yang atas diperkuat dulu terutama dari sisi kualitas pemain. Gak apa-apa kok diaspora, toh mereka yang dinaturalisasi adalah mereka yang punya darah atau keterikatan batin dengan Indonesia. Jadi apa salahnya? Toh Australia kemarin pun juga banyak loh pemain naturalisasinya, padahal secara kultur sepak bola mereka lebih maju dari kita. Nah dari semua itu artinya apa? Ya artinya semoga mereka-mereka para sengkuni sepak bola Indonesia nggak merasa si paling nasionalis lagi, hanya karena pemain-pemain Indonesia yang sekarang banyak yang lahir dan besar di luar Nusantara. Tapi ya gimana sih? Beda SDM, beda pola pikir. Dan atau sebenarnya ada apa di balik pemikiran itu? Kan gitu. Padahal naturalisasi adalah yang normal terjadi di era sepak bola modern. Gak usah munafik, toh kualitas pemain dalam negeri aja masih amburadul gitu. Intinya sampai kapanpun Mimin sendiri akan terus mendukung proses naturalisasi yang ada selama kualitas internal kita seperti ini. Dan selama para pemain yang dinaturalisasi punya darah Indonesia plus punya kemampuan lebih, ya kenapa enggak gitu loh. Ingat kata-kata seorang Bambang Pamungkas. Siapapun itu, mau dari manapun itu, selama dia udah membela lambang Garuda di dada, ya wajib kita dukung, kan gitu. So, ayo sama-sama berpikir maju. Jangan jublek terpaku pada kolotnya masa lalu, oke? No judoy, no anarki. Kita Garuda.